menjemur rambutnya. Perangai Lahila cukup baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat halus. Tingkah lakunya sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Lahila. Seperti ungkapan Lahila adalah suku bunga desa itu. Bunga dari sekian banyak bunga di kampung kala itu. Ada sebuah sungai yang mengalir dan airnya cukup bersih. Sungai itu yang menjadi tempat mandi Lahila bersama inang pengasuhnya. 7 perempuan dibutuhkan untuk memegang rambut Lahila. 7 buah kepala kelapa yang digunakan untuk keramas rambut Lahila. Pokoknya mesti 7, seperti 7 lapis langit dan lapis bumi. Kecantikan dan kemolekan Lahila sudah bersiar ke negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Kabar tentang kecantikan Lahila sudah tersiar hingga kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siridungga. Karena ingin melihat Lahila, putra mahkota kerajaan Bima bernama Sirigani pergi berburu ke dataran tinggi Donggo. Dia ingin sekali melihat Lahila. Pada suatu ketika di pagi hari, Lahila sedang mandi. Dia berjalan mengikuti Lahila hingga tiba di rumahnya. Dia sampaikan keinginan pada Wai Kimpi yang sedang memasak. Wai, saya putra mahkota kerajaan Bima. Saya sangat mencintai Lahila dan ingin menikahinya. Sirigani menyampaikan keinginannya. Itu keinginan yang baik sekali, tapi semua itu akan berpula pada keinginan hati Lahila. Itulah yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus menyuruh juru lamar kerajaan untuk datang kemari? Sirigani menawarkan. Saya tanya dulu Lahila. Sebentar kemudian Wai Kimpi pergi menanyakan kepada Lahila. Dijawab oleh Lahila bahwa dia akan berpikir dulu, tapi tidak apalah jika putra mahkota datang untuk jalan-jalan kalau ada waktu. Mendengar isi hati Lahila itu sangat senanglah hati Sirigani. Itu menandakan bahwa ada ditunggu. Tetapi keesokan harinya putra mahkota kerajaan Sanggar yang bernama Siridungga mendatangi kediaman Lahila. Melihat kecantikan Lahila, matanya tiada berkedip seperti halnya Sirigani. Siridungga juga ingin menikahi Lahila. Sehabis mandi, Siridungga bersama para pengawalnya mendatangi kediaman Lahila. Dia menyampaikan langsung keinginan kepada Lahila, lalu dijawab oleh Lahila. Berikan kesempatan saya untuk berpikir, tapi tidak apa-apalah jika datang untuk jalan-jalan dulu. Mendengar jawab Lahila itu, senangnya hati Siridungga. Hatinya ibarat bunga yang sedang mekar karena senangnya. Dia tidak pernah berpikir jauhnya tanah Sanggar untuk pulang pergi ke tanah Donggo. Hati Lahila sudah mulai bimbang, susah untuk dipilih di antara 2 pemuda yang mencintainya. Mereka sama-sama baik, sama-sama gagah, sama-sama anak raja. Jika diterima cintanya Sirigani, dia takut atas kemarahan Raja Sanggar. Begitu juga jika dia terima cintanya Siridungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara 2 kerajaan itu. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus terima. Di antara kedua keesokan harinya dia sampai
ia sampaikan kepada Wai Kimpi. Ibu, saya sedang susah sekali memilih di antara dua pemuda itu. Ia anakku, saya juga berpikir. Saya juga berpikir hal yang sama. Saya khawatir ini akan terjadi peperangan dan keributan antara dua kerajaan. Ternyata Wai Kimpi juga berpikir yang sama seperti anak Lahila. Bagaimana ibu jika dua orang itu sama-sama datang? Lahila sangat sedih sampai-sampai ia berkeinginan untuk menghilang dari tanah Donggo. Berpikir kembali anakku, saya tergantung keputusanmu, tapi kamu harus punya pilih. Demikian pesan Wai Kimpi kepada Lahila. Keesokan harinya, sebagaimana bisa Lahila pergi mandi dengan Wai Kimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas di celah pohon beringin besar ada dua orang pemuda yang sedang berdiri berhadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian dua orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu mengenal dua pemuda yang sedang bertarung itu. Tiada lain adalah Siridungga putra mahkota kerajaan Sanggar dan Sirigani putra mahkota kerajaan Bima. Ketika pertarungan sengit terjadi di antara dua putra mahkota itu, berteriaklah Wai Kimpi melarang mereka berkelahi. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Sania. Lori sama siswanya, aduh, semangat Jani. Ayo Dwi. Nanti kalau tes Ya Pak Guru, warpas. Tes, nanti sebelum tampil Ibu ingin memberi sedikit pencerahan sedikit ya. Nanti kalau misalnya terlalu panjang bisa diringkas-ringkas aja, ya bisa diringkas. Kita bercerita itu nggak harus sampai titik koma seperti yang ada di teks. Nah, kita 2-3 kali membaca pasti kita paham. Inti-intinya saja, tapi tidak keluar dari alurnya. Ya seperti itu. Ya silakan Nurul Hilmi tampilkan cerita terbaiknya. Sini depan coba. Ya, sini ya, sini. Di, kapan itu? Baik dari. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hilmi, saya perwakilan dari kelas 11 APHP. Saya akan menceritakan kisah tentang Jati Kasipahu. Cerita Jati Kasipahu mengingatkan tentang petualangan seorang gadis dari kerajaan Goa. Dalam petualangan, ia terdampar di pantai Tololaibera. Ia dipelihara, disayang, dimanja oleh Ompu dan Waihama yang tinggal di sebuah kebun di sekitar pantai Tololaibera. Buku setebal 131 halaman ini menguraikan kisah perjalanan gadis itu dari tanah Goa hingga bersembunyi di pantai Tololaibera. Masalah besar yang dihadapi gadis itu adalah
ketika sang permaisuri wafat dan raja mengadakan sayembara untuk meminang para gadis di seluruh kerajaan Goa. Sayembara itu dilakukan dengan cara memberikan cincin mendiang permaisuri untuk dicoba oleh seluruh peserta sayembara. Namun tidak satupun dari jari para peserta sayembara yang cocok pada jari dengan cincin mendiang permaisuri itu. Akhirnya raja menyuruh anak angkatnya untuk mengenakan cincin. Ternyata cincin itu cocok dengan jari anak angkatnya. Karena tidak rela dikawini bapak angkatnya, ia pun berlari meninggalkan kemegahan singgasana kerajaan Goa. Sekian cerita dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Cerita itu satu. Cerita itu sebenarnya kata-kata yang ada di dalam cerita yang kalian baca. Sebetulnya seperti ini ya. Kalian sekali membaca cerita, kalau bahasa Bima cerita itu umpama ya, umpama kedua itu cerita Bima. Sekali saja kita membaca cerita itu, alurnya seperti itu, mengetahui nama-nama tokoh yang ada dalam cerita itu sudah cukup. Tidak perlu harus mengikuti kata-kata yang ditulis di dalam cerita tersebut. Akan tetapi kita bisa menceritakan dengan kata-kata kita sendiri. Terkecuali ada beberapa dialog antara tokoh-tokoh yang ada di situ. Dan itu pun kita masih bisa memodifikasinya sesuai dengan keindahan yang kita inginkan. Baca cerita itu gampang sekali karena dia berurutan. Ya, jadi kalian tidak perlu terpaku dengan kata-kata yang ditulis oleh penulis. Penulis menceritakan tersebut dengan bahasa mereka sendiri, akan tetapi orang yang menceritakannya juga boleh menceritakan dengan bahasa sendiri. Tidak perlu pakai teks, tidak perlu usah. Ya, kalau kalian pakai teks maka kalian hilang ekspresinya. Hilang, tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kata-kata yang ingin kalian sampaikan. Karena cerita ini harus disampaikan dengan menarik agar orang-orang tahu alurnya seperti apa. Jadi sekali lagi tidak perlu mengikuti kata-kata atau kalimat yang ditulis oleh penulis. Penulis mempunyai kata-kata sendiri atau kalimat sendiri. Orang yang menceritakan boleh menceritakan dengan bahasa sendiri. Boleh juga menggabungkan dengan bahasa Bima ya, sama salah. Jadi dengan bahasa Bima saja sama salah. Karena bisa contohkan salah satu ceritakannya tentang masa lalunya atau apa gitu. Peserta yang berikutnya dari kelas 11 ATF, perwakilan dari Pak Wahyudin Esos. Tadinya enggak mau. Saya habis Indriani, sebab tadi dikonfirmasi ke orangnya, bilangnya angkat, tapi sekarang udah
jiwanya udah muncul kembali dengan melihat siapa mungkin. Mau diganti dengan Safriana? Oh iya, Safriana, siapapun itu. Ya, minggu lalu itu kalau dilihat dari juknisnya sudah dijelaskan ya bagaimana caranya. Ya, walaupun singkat ceritanya, tapi kalian menghafal. Kalau nonton film India 2 jam, titiknya sampai lagunya 4-5 kali terhafal. Safriana. Oh, ditemani lagi nih. Iya. Ah, bisa di sini aja mungkin ya. Bisa. Ini aja. Safriana. 1, 2, 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 10 Tanak. Ingin Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk hari ini, utamakan sarapan bukan harapan. Perkenalkan, saya atas nama Safriana Pratiwi dari kelas 10 Ternak. Saya akan menceritakan tentang legenda Lagolo si anak pemalas. Pada zaman dahulu di suatu desa di Bima, NTB, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Namun belum dikaruniakan anak, mereka telah sekian lama menanti kehadiran buah hati. Mereka tak henti-hentinya berdoa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya dikarunia seorang buah hati. Hingga suatu hari, doa yang selalu mereka panjatkan dikabulkan. Sang istri mengandung. Tidak terkira kebahagiaan suami istri tersebut, 9 bulan kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat dan gagah. Bayi itu diberi nama Lagolo. Lagolo memiliki arti pembuka jalan. Orang tuanya memberi nama Lagolo dengan harapan yang bayi mungil itu tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah dan berani. Membuka lahan untuk pertanian dan memimpin masyarakat dengan bijaksana. Lagolo sebagai anak satu-satunya sungguh amat disayang oleh kedua orang tuanya. Sehingga semenjak masih kecil, Lagolo sangat dimanjakan orang tuanya. Sehingga apapun yang diinginkan selalu saja dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun karena selalu dimanjakan, orang tuanya berdampak buruknya perangi Lagolo ketika beranjak remaja. Lagolo memiliki sifat manja dan pemalas, tidak sesuai dengan doa yang disematkan orang tuanya pada namanya. Lagolo tidak mau membantu kedua orang tuanya bekerja di sawah. Sementara semua keinginan Lagolo harus dipenuhi. Jika tidak, Lagolo selalu merengek dan menangis, bahkan mengamuk dan merusak apapun yang ada di dekatnya.
Sekian itu saja cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anakda Safriana. Kasih tepuk tangan dulu untuk Safriana. Ya, terima kasih Safriana. Ada salam dan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati dari kelas 11 ATR. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Tabe Bangkolo. Pada zaman dahulu, di antara gugusan pegunungan dan hamparan lembah di sebelah barat tanah Sape Bima, hiduplah seorang Cuhi bersama seluruh rakyatnya. Cuhi itu bernama Cuhi Dia. Sedangkan kampung dan wilayahnya kekuasaannya bernama Dia. Karena nama pemimpinnya Cuhi justru terilhami dari nama gunung, lembah, atau kampung yang dikuasainya. Pada suatu hari, Cuhi Dia kedatangan utusan dari Cuhi Lambu, seorang Cuhi yang menguasai wilayah tenggara tanah Sape. Dialog pun dimulai. Kami datang untuk menyampaikan amanat Cuhi Lambu. Amanat? Apakah yang menjadi hajatannya? Cuhi Dia ingin tahu. Beliau bermaksud menyelenggarakan pesta besar-besaran dalam rangka perkawinan putrinya. Wah, 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 hebat-hebat. Kapan pesta itu dilaksanakan? Cuhi Dia semakin penasaran. Pada malam purnama depan. Kalau begitu, pada kesempatan ini saya menyatakan untuk hadir pada pesta itu dan sampaikan salam hormat saya pada Cuhimu. Baiklah, kami tidak akan berlama-lama di sini karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan. Lalu utusan itu meninggalkan kediaman Cuhi Dia menuju kampung halamannya. Berita tentang pesta besar Cuhi Lambu tersebar ke seluruh wilayah Dia. Dari puncak-puncak gunung sampai ke hulu sungai, orang-orang bercerita tentang pesta tersebut. Sebab pesta seorang Cuhi adalah hajatan yang sangat jarang dilakukan. Dan jika dilakukan, pastilah dilaksanakan secara besar-besaran, serta melibatkan orang yang banyak. Kebutuhan pesta pun sangat banyak, karena yang menghadirinya bukan saja rakyat Lambu, tetapi datang dari berbagai penjuru akan turut hadir dalam pesta tersebut. Mendengar kesediaan Cuhi Dia yang akan hadir dalam pesta akbar itu, seluruh rakyat menyambut dengan sukacita. Seluruh kebutuhan pesta dari mulai disiapkan, seperti padi, kelapa muda maupun yang sudah tua, kayu bakar, bawang merah dan bawang putih, dan segala macam kebutuhan dapur. Ada pula yang mengumpulkan hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, dan bahkan sepasang ayam jantan dan betina. Semua itu dilakukan sebagai wujud kepedulian atas hajatan-hajatan yang dilakukan atas sesama. Meskipun menyiapkan segala sesuatunya, namun masyarakat Dia untuk menyumbangkan segala yang dimilikinya untuk hajatan sesama. Pagi yang cerah diiringi kicauan burung-burung di dahan-dahan pohon.
Cuhidia bersama seluruh rakyatnya mulai berjalan menuju kediaman Cuhi Lambu. Tua muda, bahkan anak-anak juga turut ikut serta. Dengan penuh sukacita, mereka berjalan beriringi menelusuri lembah dan mendaki gunung. Sepanjang jalan, ada yang melantunkan senandung dan ada pula yang berpantun dan bersyair. Tak peduli terik matahari, sebab itulah sesuatu yang dinanti-nantikan selama itu. Pesta Cuhi dari wilayah yang bertentangan dan bahkan yang jauh sekalipun. Mentari mulai beranjak pulang. Megah merah bertata rata, mutu manikam mengiringi senja di ufuk barat. Burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Kampung Lambu mulai tampak di atas gunung. Perlahan-lahan rombongan Cuhidia menuruni jalan setapak dari lereng-lereng gunung. Tak lama kemudian mereka tiba di kediaman Cuhi Lambu. Demikian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak Larasati. Paling tidak itu artikulasi dan intonasinya itu jelas seperti tadi. Ya, selanjutnya peserta dari kelas 11 TRRH atas nama Devi, wali kelas dari Ibu Darisna Akriani. Ya, misalnya kalau terlalu panjang ceritanya diringkas aja, nanti mungkin dikasih kesimpulan ya. Jangan terlalu panjang, jangan mengikuti teksnya yang sangat panjang, diringkas-ringkas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi, saya dari kelas 11 Kehutanan. Saya akan menceritakan sebuah situs yang bernama Wadupaa. Situs Wadupaa sendiri, lokasinya berada di Jalan Lintas Sampungun atau tepatnya di Dusun Sowa, Desa Kenanta, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Jaraknya dari pusat Kabupaten Bima sekitar 20 km. Situs itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Wadupaa, sebuah pahatan batu itu memiliki cerita. Perang besar Panca Pandawa di tanah Jawa membuat 5 bersaudara Panca Pandawa pergi ke arah seberang untuk menunaikan janji Dewata yang Maha Kuasa, termasuk Sang Bima dan Sang Kula pergi ke arah timur. Tentunya dalam perjalanan itu banyak menemukan sesuatu yang aneh, dan Sang Kula berhenti dan menatap dalam perjalanan demi menyelidiki keanehan yang sempat dilihat dari mereka. Lalu Sang Bima tetap melanjutkan perjalanannya ke arah timur dan tibalah di Pulau Satonda. Pulau kecil yang terletak di bagian utara Tanah Bima. Ya, wilayah itu bernama Bojo, di mana terdapat kepala suku adat para Coironaka. Menurut kabar dari wilayah setempat, para pemuda Bojo tidak berani untuk mendekati Pulau Satonda. Pasalnya ada seekor naga bersisi ganas yang menguasai pulau dan perairan Satonda. Ketika Sang Bima melihat ada seorang Bima, para pemuda Bojo tidak berani. Ketika naga melihat ada seorang Bima, naga itu terlihat kagum dengan Bima yang tampak gagah dan tampan. Melihat ada seorang berani yang menginjakkan kaki di pulau itu, dengan penasaran, naga itu bertanya, "Wahai manusia, janganlah takut, mari mendekat. Apakah maksud kedatanganmu di tempat yang terpencil dan sunyi ini?"
Aku berasal dari negeri yang amat jauh. Aku tergugah untuk singgah di sini karena melihat alam yang permai. Aku Sang Bima, satu di antara 5 bersaudara yang disebut Panca Pandawa, jawab Sang Bima. Mendengar itu, Sanada merenung dan teringat akan kehidupan yang dahulu sebelum ayahnya meninggal. Ia adalah seorang putri dari kerajaan yang cantik dan rupawan dengan kehidupan yang megah. Ya, kita kasih aplaus untuk Desi kelas 11 PRRH. Ceritanya bisa dilanjutkan di kelas nanti. Ya, ini gurunya guru bahasa Indonesia, yakin pasti bisa. Semangat. Dila dila dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 11 Keswan. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Temba Romba. Cerita ini berasal dari Desa Sumi, Kecamatan Lambu. Di desa ini terdapat sebuah sumur yang sudah tua, diperkirakan umurnya sekitar 3 abad. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Temba Romba. Sejarah Temba Romba bermula dari kedatangan 4 orang mubalik asal Goa, Luwu, Talo, dan Bone di pelabuhan Sorolopi di sebelah timur Lambu sekitar tahun 1618 Masehi. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyiarkan agama Islam di Bima sambil berdagang. Usaha mereka dalam menyiarkan agama Islam sangat ditantang keras oleh pemuka masyarakat dan para cuhi. Hal itu didasari oleh sang raja Salisi yang tidak menginginkan agama Islam menyebar di tanah Bima. Akan tetapi mereka tidak juga menyerah untuk menyiarkan agama Islam. Hingga pada suatu saat kemarau pun melanda tanah Sape dan sekitarnya. Para warga pun kehilangan mata pencahariannya. Dengan semakin memburuknya keadaan, para mubalik pun bermunajat kepada Allah untuk meminta hujan. Setelah melaksanakan sholat subuh, 4 orang mubalik itu pun berjalan menuju ke arah barat untuk melaksanakan sholat minta hujan. Setelah melaksanakan sholat minta hujan, salah seorang dari 4 mubalik itu pun menancapkan tongkatnya yang ujungnya terbuat dari romba atau kuningan. Tanpa mereka sadari, keluarlah mata air yang sangat deras sehingga membasahi baju-baju mereka. Lama-kelamaan air itu semakin deras dan sudah mengairi persawahan para warga desa. Langit pun menjadi mendung sehingga turunlah hujan yang sangat deras. Semenjak kejadian itu, tanah Sape pun kembali subur. Panen mereka melimpah ruah sehingga mensejahterakan desa mereka. Semenjak kejadian itu, seluruh warga desa tanpa terkecuali memeluk agama Islam, termasuk para cuhi dan para pemuka masyarakat. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita tentang kisah Wajib Pa'a. Dahulu kala, hiduplah seorang putri cantik bernama Putri Wa'a yang berasal dari keluarga bangsawan. Putri Wa'a dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Banyak pangeran dan bangsawan yang datang melamarnya, tetapi
Putri Wa'a belum menemukan seseorang yang cocok. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan tetangga bernama Pangeran Laakai datang untuk melamar Putri Wa'a. Keduanya saling jatuh cinta, tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga Putri Wa'a karena Pangeran Laakai berasal dari kerajaan yang sedang berselisih dengan keluarga kerajaan Bima. Meskipun ditentang, Putri Wa'a dan Pangeran Laakai tetap teguh dengan cinta mereka dan memutuskan untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Mereka melarikan diri ke sebuah gunung di daerah Donggo, tempat yang sulit dijangkau oleh prajurit kerajaan yang mengejar mereka. Namun, ketika mereka hampir tertangkap, mereka berdoa kepada Tuhan yang melindungi mereka dari bahaya. Akhirnya, Tuhan mengabulkan doa mereka, dan secara ajaib, tubuh Putri Wa'a dan Pangeran Laakai berubah menjadi batu besar yang dikenal hingga kini dengan nama Wadupa. Wadupa, tepuk tangan. Ya, pesan moralnya nanti lanjut di kelasnya. Singkat dan jelas. Ya, selanjutnya perwakilan dari kelas 10 PRRH atas nama Wahyudin Bangkit. Oh, ada Cindy. Atau Cindy sama wali kelasnya ya yang sambil bermonolog. Ayo Pak Yudi, katanya semalam tuh ada cerita. Ayo Pak Bangkit, tunjukkan sambil memberikan edukasi kepada siswanya seperti ini loh, berstorytelling. Ya enggak ada. Oh, Pak Bangkitnya masih malu-malu kecil. Ya, selanjutnya peserta yang terakhir dari kelas 11 APHP atas nama Heni Aryani. Oh, salah ya? Bukan Ibu Heni. Atas nama Hairun Nisa. Oh, cukup 2 aja, Bu. Cukup 2 aja, Bu. Waktunya sudah mulai masuk pukul 8 lewat. Ya, di sini cuma 2 orang, Bu. 1 orang saja, Bu Eni. Sebenarnya saya kompensasi 2 itu. Pesertanya 1 orang. Bisa lebih. Ya, luar biasa antusias wali kelas ini. Luar biasa. Ya, kita lanjutkan ke Hairunisa. Hairunisa, orang Lambitu, mau menceritakan tentang apa? Lahila. Bisa wali kelasnya juga tampil di depan? Ya. Bagaimana menurut Anda coba mendeskripsikan tentang wali kelasnya itu seperti apa sih sosoknya? Ayo, lagi dulu terserah MC dong. Terserah MC dong. Ya. Ayo deskripsikan seperti apa sih Ibu Heni itu? Ya. Penonton gak usah banyak komen ya, like aja. Ya. Like aja ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya perwakilan dari kelas 11 APHP. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan cerita legenda tentang Lahila. Zaman dulu hiduplah seorang putri di Donggokala, namanya Lahila. Cantik jelita, kulit putih bersih, leher berjenjang. Jika makan dan minum, tampak makan dan minum yang ditelan. Alis sang putri seperti semut beriring, rambut panjang terurai. Jika sang putri ingin mandi keramas atau mencuci rambut, dibutuhkan 7 belah jeruk bundar atau dunggang bolo, serta 7 belah kelapa atau 3,5 butir. Manakala sang putri ingin mengeringkan rambut, dibutuhkan 7 galah panjang untuk menjemurnya. Gadis ini belakangan akrab dipanggil Lahila atau sang putri yang hilang.
Ceritanya bermula ketika kabar mengenai kecantikan Lahila menyebar seantero negeri hingga kerajaan seberang. Banyak pemuda yang ingin meminangnya. Para pemuda merasa cemburu dan berujung pada perkelahian di antara mereka. Paman dan bibi Lahila mencium bahaya besar jika dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan berlarut-larut. Untuk menghindari bahaya yang lebih besar, paman dan bibi Lahila meminta Lahila untuk menyembunyikan dirinya. Rencana paman dan bibi Lahila tidak disampaikan kepada orang tua Lahila. Lahila bersetuju bersembunyi. Dia meminta paman dan bibinya membuat lubang dalam tanah. Lubang persembunyian dalam tanah semacam bongkeh. Lalu Lahila meminta paman dan bibinya disiapkan pula seperangkat alat menenun dalam lubang persembunyiannya. Pagi-pagi, Lahila masuk dalam lubang yang sudah disiapkan paman dan bibinya. Sore hari, paman dan bibinya mengantarkan makanan Lahila. Keesokan harinya, keduanya kembali mengantarkan makanan Lahila. Alangkah kagetnya mereka tidak menemukan Lahila. Hanya saja ada alat menenun di situ. Paman dan bibi Lahila sangat sedih. Bibinya menangis seraya mencubit pucuk rebung yang tumbuh dekat lubang persembunyian Lahila. Anehnya, rebung tersebut mengeluarkan darah disertakan teriakan. Namun orang yang berteriak tidak tampak. Bunyi teriakan, "Jangan dicubit, sakit bibi, ini saya sudah menjadi rebung." Pasangan suami istri itu kaget bukan alang kepala. Lalu Lahila berpesan kepada paman dan bibinya, "Bambu ini tolong dijaga, jangan dirusak hingga anak cucu." Mengetahui kabar anaknya yang telah hilang, ibunda Lahila mendatangi lubang persembunyian anaknya. Dia menangis sambil mengelilingi pohon rebung, menyanyi. Itulah asal mula Kalero Musikas Donggo. Rimpunan bambu jelmaan Lahila masih ada di OO, namun tidak lagi seperti pesan Lahila. Masyarakat setempat menebang untuk aneka keperluan seperti perlengkap membangun rumah. Sekian cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya Pak Wahyu ya. Nah, terakhir nanti kelas Pak Wahyu. Personal aja Pak ya. Kalau kita mengkat keinginan anak itu alangkah lebih tidak bagus lagi ya. Nanti anak-anaknya meninggal nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maktun Hasana, perwakilan dari kelas 11 PHP, ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Wadun Tandarahi. Pada zaman dahulu, konon cerita di sebuah desa di mana hiduplah sepasang suami dan istri yang saling mencintai. Terlebih sang istri sangat setia kepada suaminya. Mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sang suami ingin melaut dan meminta izin kepada istrinya. Namun sang istri yang memiliki firasat yang buruk tidak mengizinkan suaminya untuk pergi. Sayangnya, sang suami tidak mendengarkan nasihat istrinya tersebut. Ia tetap ingin pergi melaut. Setelah beberapa saat, sang suami bergegas melewati bukit-bukit yang berada di dekat tempat tinggal mereka. Semenjak kepergian sang suami, sang istri tidak berhenti menangis. Entah mengapa, ia merasa sangat sedih. Ia pun memutuskan untuk menyusul suaminya dengan menggendong anaknya melewati sebuah bukit. Dari atas bukit, sang istri masih bisa melihat suaminya, tapi lama-kelamaan sang suami tidak terlihat lagi. Sang istri terus-menerus memanggil nama sang suami, tapi sang suami tidak kunjung kembali. Sang istri memutuskan untuk tetap tinggal di bukit, namun sang suami tidak kunjung kembali. Sang istri terus menangis meratapi kepergian sang suami. Seakan ia tak rela untuk kehilangan suami tercintanya itu.
sang istri memutuskan untuk sang istri terus menangis dan terus menunggu suaminya di bukit itu. Konon cerita sang istri yang menangis itu berubah menjelma menjadi batu yang menangis yang meratapi kepergian sang suami. Dan masyarakat Bima menyebutnya sebagai wadun tandarahi. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Irna Tun Hasana. Ya, tadi katanya peserta terakhir. Ini ada peserta terakhir lagi. Ya, ini yang